Di novel ketiga ini semakin ngerti ciri khas tulisannya dan Brown. Ada kasus tertentu, kemudian si tokoh utama mencari solusi dan dalang di balik kasus tersebut. Pelakunya juga ciri-cirinya, orang terdekat yang seringkali kelihatan baik. Nah, pelajaran hidupnya, belum tentu orang yang kelihatan baik itu emang aslinya benar-benar baik. Berbeda dari dua novel sebelumnya yang sudah saya baca yang lebih cenderung ke teknologi, novel ini genrenya tetap thriller, ada sedikit teknologinya, kebanyakan tentang religi dan mitos. Ceritanya ada seorang profesor dari Harvard bernama Robert Langdon. Dia seorang ahli simbologi, sejarah kuno gitu. Suatu hari, dia ditelepon sama orang. Orang itu minta dia buat datang secepatnya karena ada kasus pembunuhan. Awalnya Robert Langdon mikir lah ngapain juga datang orang dia bukan polisi kan. Si penelepon ngirim faks. Isinya gambar mayatnya di mana di bagian dada mayat itu tercetak suatu lambang Illuminati. Langdon langsung tertarik. Kenapa? Karena Illuminati berdasarkan apa yang udah dia baca, udah hilang sejak 400 tahun lalu. Pada tahu Illuminati, atau pernah dengar, itu tuh suatu organisasi yang katanya menyembah setan. Satanik, lambangnya segitiga sama mata satu kayak gini. Saya sendiri dulu pernah dengar dan baca. Zamannya Lady Gaga yang diberitain kalau di hotel minta buat disediain bathtub buat mandi darah. Terus ada akun Kaskus gitu yang panjang lebar banget jelasin bukti-bukti Illuminati pada artis-artis Hollywood. Mulai dari Rihanna sampai Taylor Swift yang katanya kelihatan banget Illuminatinya waktu ajang penganugerahan musik apa gitu, lupa. Back to Langdon. Yang nelpon dia ini ternyata direktur dari Chen, sebuah laboratorium riset rahasia yang bertempat di Swiss. Sesampainya di sana, Langdon lihat sendiri mayatnya. Ngeri, sampai matanya dicongkel satu. Buat apa? Buat masuk ke lab pribadinya terbunuh ini, namanya Leonardo Vetra. Labnya pakai retina scan gitu. Agak ragu juga sih, emang masih bisa kebaca kalau cuma dari sebuah bola mata gitu di scan. Ngeri gak bisa bayangin T garis bawah T. Tokoh selanjutnya, Vittoria Vetra anak dari Leonardo Vetra. Nantinya dia sama Langdon yang jadi tokoh utama. Vittoria ngecek apakah ada yang dicuri dari lab ayahnya. Dan ternyata, ada. Special research on top of that. Riset ini udah ada hasilnya berupa antimater. Antimater ini intinya sesuatu yang baru, yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Cuma, antimater juga punya bahaya. Dia kalau mengalami pemecahan bakal menyebabkan ledakan lebih parah dari nuklir. Masalah muncul ketika antimater dalam jumlah banyak tersebut dicuri. Padahal antimater sebanyak itu bisa meluluhlantakkan satu kota. Dari sini kemudian Vittoria dan Langdon terbang ke Vatikan karena antimater itu ternyata ditemukan di situ. Hanya saja lokasinya di bagian mananya Vatikan. Mereka berdua harus cari tahu. Nah maka dari itu Dan Brown menyertakan peta Vatikan dan Roma di awal novel ini. Harus paham banget letaknya set. Peter DKK kalau enggak, ya kayak saya. Mumet, hehe. Sesampainya di Vatikan, masalahnya enggak cuma antimater tapi di Vatikan lagi ada konklave, ritual pemilihan paus yang baru. Otomatis, ratusan kardinal dari seluruh dunia berkumpul di sini. Dan 4 kardinal yang menjadi nominator kuat diculik buat dibunuh. Untuk nyari lokasi pembunuhannya, Langdon dan Vittoria pun berkelana. Novel ini banyak bercerita tentang agama, Tuhan, pertentangan antara ilmu pengetahuan dan Tuhan, Illuminati. Entah kenapa saya baca novel ini, it feels like Illuminati think that they talked about is real. Masih ada nggak sih Illuminati sekarang? Hayolo. Thumb up buat risetnya Dan Brown tentang Illuminati, sejarah gereja-gereja di Vatikan, artis senimannya kayak Bernini dan teman-temannya. Secara keseluruhan, novel ini bakal bikin adrenalin naik turun. Bikin tercengang mikir hebatnya para anggota Illuminati ini. Ada satu quotes yang saya suka dari Angels and Demons. Lulu Khadijah.